Selamat pagi semuanya. Baru bertiga ternyata dengan saya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan tutorial untuk matematika satu. Di sini pembahasannya kelanjutan dari aplikasi turunan. Namun di pembahasan yang sekarang itu ada sangkut pautnya dengan konsep integral nanti. Ini ada beberapa yang mau kita bahas hari ini, yaitu di nomor 25 ABC, AB, kemudian yang F, C-nya enggak, karena mungkin nanti waktunya terbatas. Nah, ini kaitannya dengan integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu ini tuh adalah sebuah integral, tapi enggak ada batasnya ya. Enggak ada batas tuh maksudnya, ya nilainya ada C nanti di sana yang merupakan sebuah konstan. Nanti coba di bahas lebih dalam mengenai integral tak tentu itu seperti apa sambil mengerjakan nomor 25 ini. Kemudian ada nomor 26 juga sama, kita menghitung integral tak tentu dengan menggunakan teorema dan juga definisi. Dan yang 27 ini lebih ke arah pengenalan terhadap sebuah persamaan yang unik, yaitu persamaan diferensial. Nah, si persamaan diferensial ini tuh kita mau menyelesaikannya atau sering dikenal sebagai solusi dari persamaan diferensial. Kemudian yang nomor 28 juga sama, yang berbeda di sini hanya dari sisi turunannya saja. Kalau di nomor 27 ini turunan pertama, kalau di 28, ini nomor 28 ini turunannya adalah turunan yang kedua. Jadi nanti kita integralkan sebanyak dua kali untuk menentukan solusi dari persamaan diferensialnya. Yang nomor 29 ini eh, mirip-mirip dengan pembahasan yang sebelumnya terkait dengan persamaan garis singgung suatu kurva. Itu adalah aplikasi turunan yang paling awal kalau nggak salah. Pembahasan tentang turunan yang paling awal kan ngebahas tentang persamaan garis. Nanti kita coba bahas juga yang nomor 29. Ini kita mau menentukan kurvanya seperti apa. Kemudian yang nomor 30 ini lebih ke aplikasi turunan. Namun di aplikasi turunan ini tuh sedikit menyinggung tentang penggunaan diferensial. Nah, si penggunaan diferensial ini tuh bisa saja menyatakan sebuah posisi, kemudian ada perubahan posisi terhadap waktu, itu nanti kita kenal sebagai kecepatan, atau nanti juga dikenal sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, itu sering disebut sebagai percepatan nantinya. Dan ini yang nomor 31 masuk yang namanya percepatan tadi gitu. Jadi nanti kita bahas tentang itu. Dan nomor 32 ini kaitannya dengan kalau yang saya baca sebelumnya soal ini tuh mirip-mirip dengan soal fisika tentang gerak lurus, ya tentang gerak lurus atau GLBB lah, gerak lurus berubah beraturan, kaitannya dengan apa disebutnya yang gerak vertikal ke atas sama gerak vertikal ke bawah. Namun secara matematis nanti kita coba bahas di sini itu di nomor 32. Kemudian di nomor 33 ini kaitannya dengan aplikasi turunan juga, namun pembahasan di sini itu kaitan erat dengan volume terhadap waktu. Kalau misalkan di pembahasan fisika ini tuh sering dikenal sebagai debit air gitu, volume terhadap waktu ini. Tapi nanti kita bahas juga di nomor 33 secara matematisnya. Dan habis. Karena ini baru dua orang yang join, silakan dihubungi teman-temannya dulu. Nanti kita mulai di 9, berapa menit ya kita tunggu? 3 menit aja lah. 9.07 kita mulai pembahasan dari soal nomor yang 25.
Oke, kita mulai saja sambil nunggu yang lainnya, ya sambil dikabari saja bagi yang mau hadir. eh kita mulai dengan nomor 25. Di nomor 25 ini saya mencoba memperkenalkan dulu apa yang dikenal sebagai definisi integral tak tentu. Nah, ini kok nggak mau lagi. Oh, saya lupa. Sebentar ya. Saya lupa untuk enable editing. Pantesan bisa dicoba. Nah, oke lanjut. Sekarang bisa. Iya, benar. Oke. Untuk integral tak tentu ini tuh eh, pengenalan yang paling awal itu ketika kita punya sebuah fungsi fx kayak inilah fx itu. Terus kita mau menentukan turunannya. Ini kemarin-kemarin kita memperoleh f aksen x kayak gini. Nah, integral tak tentu ini muncul ketika kita punya turunannya, pengen menentukan si fungsi fx-nya. Nah, jadi di sini saya coba ganti si fx ini tuh dengan f besar aja gitu untuk membedakan mana turunan, mana sebuah fungsi yang sudah diintegralkan. Jadi nanti kalau misalkan ada integral dari sebuah fungsi f aksen x atau turunan dari sebuah fungsinya, terus ini adalah operatornya yaitu dx, ini akan menghasilkan suatu fungsi yang awal kayak gini, f besar x. Kenapa didefinisikan sebagai f besar x? Ya karena nanti setelah diintegralkan ini, suatu fungsi yang besar ini, f besar ini, itu adalah sebuah fungsi f yang kecil tadi sebelumnya yang fx itu, tapi ditambah dengan sebuah konstan gitu. Kenapa harus ditambah dengan sebuah konstan? Karena kalau misalkan kita punya suatu fungsi fx, ini sama dengan yang mudah aja lah ya. 2x ditambah 1 misalkan. Terus kita nyari turunannya. Ini hasilnya jadi 2 kayak gitu. Terus saya coba lagi sebuah fungsi yang lain fx. Ini turunan dari 2x plus 3. Ini turunannya juga 2 gitu. Nah, kita mau membedakan 1 dengan 3 itu agak susah untuk si integral ini. Kalau misalkan integralnya tak tentu, maka muncullah si C ini yang merupakan sebuah konstan. Karena turunan dari sebuah konstan itu pasti nol. Dan ini nggak bisa didefinisikan apakah ini tuh 1, 2, atau 3, atau berapapun. Makanya disimbolkan oleh F besar. Dan ini merupakan definisi integral tak tentu. Nah, dari definisi integral tak tentu ini muncullah beberapa teorema untuk menyelesaikan teknik integrasi untuk menentukan integral tak tentu. Yang pertama, itu ada integral dari suatu bentuk aljabar yang umum yaitu ax pangkat n dari dx. Ini akan sama dengan a per pangkatnya kita jumlah, kemudian ini juga dijumlahkan dan jangan lupa ditambah c karena tidak ada batasnya atau dikenal sebagai integral tak tentu ini. Kayak gitu. Yang konstan tadi itu kita nggak bisa memprediksi berapa nilainya untuk integral tak tentu. Kemudian muncul juga salah satu teorema yang seperti ini. Integral dari sebuah turunan yang kita kenal sebagai turunan berantai, yaitu gx. Misalkan si fungsi gx ini tuh berpangkat n. Terus dikalikan dengan turunan si gx-nya, diintegralkan, maka ini akan menghasilkan eh, gx, aduh kurang kurungnya, terus dipangkatkannya ditambah 1 sesuai dengan teori yang sebelumnya, dibagi dengan n plus 1 ditambah dengan c. Ini juga bentuknya hampir sama. Kalau misalkan ada konstanta a di sini, ya tinggal ditambahkan a juga di sini. Kayak gitu. Ini yang kita kenal dasar dari integral tak tentu sebagai pengenalan untuk masuk ke bab selanjutnya, yaitu eh, terkait dengan integral. Nah, kita coba menyelesaikan dari soal yang nomor A. Kalau misalkan kita lihat, ketika kita menggunakan teorema yang pertama, itu nggak cukup. Karena ya ini harus kita sederhanakan dulu. Nah, si sifat-sifat integral kalau dipelajari di kelas, nanti ada sifat-sifatnya yang memang
bersifat linearitas seperti turunan. Maksudnya gimana? Ya kita bisa menurunkan masing-masing. Kayak si fx tadi, kita turunkan 2x, kemudian diturunkan si satunya. Nah ini juga sama. Kita integralkan si 2x misalkan, terus nanti satunya juga kita integralkan. Nah sementara ini ada pangkatnya atau berada di dalam kurung, seperti kita menurunkan nilai dari atau fungsi x plus 1 dikuadratkan. Nah, kayak gini, kita menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai itu diperoleh dari sini, gitu, untuk integralnya. Makanya kita harus bisa menentukan berapa sih ini si G aksennya. Gitu. Bisa nggak kita buat fungsi semua ini menjadi G pangkat sesuatu dikalikan dengan G aksen. Cara mengerjakan yang A, ya kita misalkan aja yang memang akan berpengaruh menjadi GX. GX itu adalah sebuah fungsi yang dipangkatkan. Ya berarti kita misalkan si GX-nya yang bagian dalam, yaitu 2x plus 1. Kayak gitu. Jadi GX-nya 2x plus 1. Berarti kita bakal memperoleh G aksennya apa? G aksen X-nya itu adalah 2. Nah, kita bisa nggak membentuk si soal yang A ini tuh menjadi G dikalikan dengan G aksen DX? Bisa. Jadi si 6 itu adalah 3 kali 2, makanya saya tulis tiganya ke depan, keluar aja dari si integral, karena ada sifat-sifat integral ini untuk konstan bisa keluar dari si integralnya, perkalian, ya untuk perkalian ya. Jadi ini integral dari gx, terus dikali dengan g aksen x, ini dx. Kayak gini. Atau ya kalau kita tulis secara lengkap, ini jadi 3. Integral dari gx-nya adalah 2x plus 1. G aksen x-nya itu adalah 2 dx. Ya sebetulnya yang ini tuh adalah soal yang kita punya. Ya. Namun kita mendekatkan untuk bisa menggunakan si teorema yang ada di sini. Begitu. Oke, aman. Ini pangkatnya lupa. Ini pangkatnya 2 juga. Biar sama dengan soal. Pangkat 2 ini jadi seperti ini. Jadi sama lah dengan yang ada di soal. Ya kalau udah kayak gini berarti kan yang kita tuliskan atau hasil integral yang ini itu adalah A dikali GX. A-nya adalah 3, GX-nya itu adalah 2X plus 1, pangkatnya ditambah 1. Itu pangkatnya 2 kan. Berarti pangkatnya jadi 3 dibagi dengan N plus 1. Ya pangkatnya tadi 2 ditambah 1 jadi 3 juga. Tinggal ditambah C. Jadi 3-nya habis ya berarti integralnya itu adalah 2X plus 1 pangkat 3 ditambah C. Atau ya ini benar gitu. Jadi ketika kita mau menentukan pernyataan ini benar atau salah ya ini benar gitu karena ketika kita mengintegralkan hasilnya itu dengan menggunakan teorema yang ada di sini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Kita coba yang B. Untuk yang B juga sama, kita mencari mana sih yang mungkin menjadi si GX-nya. Ya, kita prediksinya itu adalah sebuah fungsi GX pasti dipangkatkan dengan suatu nilai gitu. Jadi yang ini kalau kita tulis ulang ya, saya mau menuliskan jadi gini aja, bilangan pangkat. Kalau akar itu pangkatnya menjadi setengah. Ini DX. Oh, kalau gitu kita punya GX-nya. GX-nya itu adalah 2X plus 1 juga. Kalau G aksen X-nya apa? G aksen X-nya ya 2 juga. Oh, bisa nggak kita membuat sebuah eh, GX pangkat N terus dikali G aksen X? Ya bisa. Ya kita tulis aja. Ini GX-nya adalah 2X plus 1. Ini pangkatnya setengah. G aksen X-nya adalah 2. Ini DX. Nah, kita kan punyanya itu adalah ini doang gitu. Tanpa adanya 2. Ya udah, supaya duanya ini menjadi 1, kita kalikan setengah di depannya. Jadi bentuknya memang kembali lagi ke teorema sebelumnya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ya kita bakalan punya setengah dikalikan dengan hasil integral berdasarkan teorema tersebut. Si GX-nya yaitu 2X plus 1, setengahnya ditambah 1, jadi 3 per 2, dibagi dengan ini juga setengah ditambah 1, yaitu 3 per 2. Nah, si 2-nya kita bisa bagi, betul kan? Tidak ada yang salah ya. Si 2-nya kita bagi, ya ini tinggal di plus C, ya hasilnya adalah saya tulis lagi 2X plus 1, ininya 3 per 2 pangkatnya dibagi dengan 3 plus C.
Nah, kira-kira sama gak dengan jawaban yang di atas? Beda, berarti ini tuh salah gitu. Nah, begitu untuk mengerjakan integral tertentu. Yang terakhir, yang F, kalau mau menentukan eh apa ini tuh integral tertentunya atau kita menyatakan ini benar atau salah. Oh, ada cara yang kedua. Saya baru ingat lagi. Cara yang kedua untuk menentukan benar ini tuh benar atau salah, kan ini menggunakan definisi integral tertentu ya. Ya, kita bisa mencari eh yang bagian mana tadi? Si fx yang besar kita turunkan aja. Nah, yang ini kita turunkan aja. Benar gak hasilnya ini? Gitu. Kalau misalkan kita mau pakai definisi yang benar-benar yang ini gitu. Enggak menggunakan teorema-teorema ini. Harusnya yang teorema yang nomor 26 ya. Ya udahlah gak apa-apa. Saya coba yang F itu dengan menggunakan definisi ya. Jadi kita tinggal ya turunkan aja si fx-nya atau yang ininya gitu. Nah, gitu. Tapi kalau mau pakai teorema ya silahkan ya nanti dicoba untuk yang F. Jadi kita punya F besar X-nya itu adalah sin X per X. Saya nah, baru sadar kalau bisa pakai ini ya. Jadi tinggal nyari turunannya aja. Kalau turunannya kayak gini kan kita bisa pakai eh, apa aturan pembagian. Jadi ada U-nya gitu sin X, kemudian ada V-nya itu adalah X. Berarti kan dari sini kita bakalan dapat U aksennya itu adalah turunan dari sin. Turunan dari sin itu cos X. Kemudian turunan dari V itu adalah satu. Tuh, jadi eh, F besar aksen X ini akan sama dengan ya U aksen V ya. U aksen V berarti cos X dikali V-nya adalah X, saya tulisnya di depan, dikurangi dengan U V aksen. V aksennya satu, ininya sin X itu. Dibagi dengan V kuadrat, yaitu X kuadrat. Benar ternyata. Karena sesuai, ya oke, berarti ini benar. Pernyataan si F-nya. Begitu. Kalau yang B agak ragu ini benar atau salah ya silahkan coba diturunkan aja ya yang bagian F besar ya gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Suara saya aman kan? Aman. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 25, 26. Aduh, loading lagi ini kursornya. Eh, untuk nomor 26 ini sama juga. Kita mau menentukan integral tertentu dari deskripsi fungsi yang seperti ini. Jadi kita gunakan teorema yang sebelumnya aja. Nah, untuk yang nomor A ya kita integralkan masing-masing. Itu aja sih. Yang ini kita tinggal integralkan masing-masing. Integral dari 2x dx gitu. Ditambah dengan integral dari 1/5 dx dikurangi dengan integral dari 2 per x pangkat 3 dx. Kayak gitu. Karena si sifat integral ini tuh sama dengan turunan. Jadi linear terhadap penjumlahan sama pengurangan. Tapi kalau perkalian itu enggak. Karena pembagian juga kan enggak itu. Harus pakai aturan pembagian, perkalian juga harus pakai aturan perkalian. Nanti di integral juga ada istilah tersebut. Nah, untuk ini kita integralkan masing-masing. Ya, kayaknya udah panas. Oh, oke. Aman. Nah, ini kita tinggal integralkan masing-masing. Integral dari 2x ya kayak tadi jadi 2 ininya x. Pangkatnya ditambah satu dibagi dengan ini pangkat n ditambah satu. Kayak gitu. Terus ditambah, nah ini perlu ditambah C gak kalau misalkan kita integralkan masing-masing. Gak perlu, nanti aja di ujung. Karena kan nanti konstannya kita jumlahkan gitu semua. Dan itu adalah C yang baru gitu. Ya sebetulnya C konstan aja gitu. Cuma kita nggak tahu konstannya apa, jadi nanti aja di akhir. Dan untuk 1/5 ini, ya karena X-nya itu nggak ada ya, pangkatnya 0, berarti kan 1/5, terus X pangkatnya 0 ditambah satu ini kalau lebih ini ya, lebih detail, ini 0 ditambah satu juga, gitu. Dikurangi dengan, nah yang ini, 2 per X pangkat 3, kita bisa ubah dulu, yang ini tuh jadi 2X pangkat min 3, gitu. Pakai sifat
eksponensial yang bentuknya rasional kayak gini, ya bagian penyebutnya itu bakalan jadi pangkat negatif kalau kita buat jadi persamaan polinomial yang kayak gini, itu bukan rasional lagi. Ini dikurangi dengan, ya kita integralkan berarti kan 2 gitu. Terus si X ininya min 3 tambah 1 dibagi dengan N-nya min 3 ditambah 1 juga. Nah, ini plus C-nya di akhir. Kayak gitu. Jadi nanti ini akan sama dengan, bentar ini menghalangi. Di mana ya? Sini aja lah. Nah, ini akan sama dengan, ya 2 dengan 2-nya kita bisa bagi, jadi sisanya X kuadrat ditambah 1/5, ininya 1 ya, 0 tambah 1 itu 1, jadi 1/5, ininya X gitu karena 0 tambah 1, 1. Ini min 3 ditambah 1 itu min 2 dengan 2 ya min 1 dengan min jadi plus gitu. X-nya pangkat -2 plus C. Dan ini adalah integralnya, gitu. Hasil integral tak tentunya. Gitu. Kalau menggunakan yang pertama. Kemudian untuk yang C, ini ada perkalian. Kita nggak bisa mengintegralkan satu persatu kayak gini menggunakan teorema yang pertama. Maka kita pakai teorema yang kedua tadi untuk menentukan si GX sama G aksen X-nya. Nah, dari sini kita coba aja lah, misalkan gitu. Misal si GX-nya itu adalah sekan aja lah. Kita coba satu persatu. Sekan X. Kemudian kita nyari turunannya. G aksen X-nya apa? Sekan X itu. Ya, sekan X itu kalau misalkan kita mempelajari turunan yang sebelumnya, turunannya itu adalah sekan theta tan theta gitu. Ini adalah turunannya. Jadi kalau kita lihat, ya si GX-nya kan sekan theta, G aksen X-nya ini semua. Jadi ya sebetulnya ini tuh kita bisa tuliskan bahwa ini tuh integral dari 2/5 G aksen X doang gitu. Karena GX-nya nggak ada. D theta. Ini. Berarti ya ini turunannya apa dong? Ya kita balikin lagi. Atau saya coba sederhanakan 2/5 dari integral G aksen X D theta. Ini tuh adalah ya fungsi awalnya apa gitu. Kalau misalkan kita punya turunan sekan theta tan theta, ini berdasarkan definisi dari integral tak tentu yang menyatakan bahwa integral dari f aksen X dx ini adalah sebuah fungsi awalnya gitu, plus konstan kalau misalkan ada konstannya. Ya ini juga sama. Ini fungsi awalnya adalah ini, tinggal ditambah konstan. Mungkin saja si GX-nya itu sekan theta plus 1 gitu, plus 2 dan lain sebagainya. Jadi yang ini hasilnya adalah 2/5 sekan theta ditambah C. Begitu. Jadi yang ini kita kembali lagi ke konsep awal. Selanjutnya yang D. Nah, untuk yang D ini eh saya tuh biasanya menghafal sih. Ya, untuk yang trigonometri itu menghafal. Terus saya pernah dikasih tahu sama eh, kakak tingkat gitu ya. Ya, ya, yang lebih paham lah. Punya trik katanya. Gini triknya itu. Jadi yang eh, ini tuh turunannya ya. Saya lupa lagi. Ini fungsinya gitu. Ini turunannya. Aksen. Aksen. Nah, ini tinggal ditulis saja gitu. Sin, sin X, turunannya cos X, terus oh bukan gini, bukan ini. Salah, salah. Jadi mereka tuh nulisnya kayak gini. Kita punya fungsi sin X katanya. Terus sin X itu turunannya apa? Oh, turunannya itu adalah cos X. Turunan cos X apa? Oh, min sin X. Turunan min sin apa? Ya, atau yang turunan min sinnya. Ya min cos gitu kan. Karena turunan sin cos. Turunan cos apa? Min sin. Ya balik lagi ke sin gitu. Nah, ini tuh mereka buat tabel gitu. Jadi ketika kita mau menentukan turunan ya ke bawah gitu. Ini turunan ini. Mereka tuh nulisnya kayak gini, ini turunan. Kalau ke atas apa? Kalau ke atas integral tak tentu. Integral. Jadi kalau misalkan turunan dari
sin apa? Oh, ya udah ini itu turunannya. Kalau turunan dari min sin apa? Ya berarti min cos gitu. Kalau ada integral, integral dari sin apa? Oh, integral dari sin itu adalah min cos karena ke atas integral tuh kayak gitu. Karena ini kan terus-terusan berulang. Gitu. Itu dulu eh ketika mau ujian dikasih tahu kayak gini biar nggak salah dan nggak keliru gitu memilih integral sama turunan. Nah, si integral ini tuh ya sin 2x ini pakai apa namanya? Yang tadi si gx tadi. Kalau misalkan yang tadi kan nggak jadi itu pakai gx karena memang nggak ada nggak jadi pakai ini ya. Nah, yang ini ada gx dikali g aksen x karena memang di sini si integralnya nggak ada gx-nya gitu. Sekant tetanya nggak ada. Adanya si sekant theta itu ya untuk memenuhi si g aksen x gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi nggak jadi, gitu. Nah, kalau yang ini kan si gx-nya eh, bisa jadi ada. Jadi kita coba tuliskan secara terpisah gitu kita integralkan masing-masing jadi sin 2x ini dx kemudian ditambah dengan integral duanya saya tulis ke depan ini cos x dx. Nah, kayak gini. Nah, kira-kira sin 2x ini tuh ada nggak si gx-nya gitu. Kalau dilihat-lihat ya kemungkinan sih ada si gx-nya saya pilih adalah 2x. Jadi eh, recall kembali ke turunan dari sebuah sin yang isinya adalah sebuah fungsi itu menggunakan aturan rantai. Jadi ada kemungkinan ini bakalan dipakai. Si gx-nya itu adalah eh, 2x. Hmm, iya, betul. Si gx-nya itu adalah 2x. Kemudian g aksen x-nya, saya tulis sini. G aksen x-nya itu adalah 2. Nah, kalau misalkan udah kayak gini ya, nanti hasilnya kita bisa tuliskan ini integral dari sin gx dikali dengan, nah sin ini tuh hampir mirip dengan yang pangkat tadi gitu, pangkat n. Dikali dengan g aksen x-nya. Pengennya ditulis kayak gini. Bisa nggak ditulis kayak gini? Bisa. Tapi kan kalau ditulis kayak gini, nanti dapatnya sin dari 2x, terus dikali dengan 2 gitu. Ini dx, lupa. Dx kayak gini. Kan ini lebih gitu, lebih 2. Sementara yang kita cari adalah sin 2x-nya aja ya. Berarti kita tambahkan setengah di sini. Karena nanti setengah dikali 2 itu bakalan jadi 1 gitu. Nah, sementara untuk yang cos x di mana ya? Kita lihat aja yang sebelumnya. Jadi integral cos x itu adalah min sin x gitu. Ini min sin x. Mau ditambah C sekarang boleh atau nanti setelah si integral ini juga boleh. Pakai aja sekarang karena udah yang paling ujung gitu. Ini akan sama dengan ya ini tinggal pakai si integral tadi. Hmm, Karena di sini tuh adalah bentuknya pangkat ditambah satu ya mau tidak mau ini tuh adalah integralnya gitu. Jadi kita nyari integralnya aja. Integral dari sin apa gitu. Integral dari sin itu adalah cos. Berarti ini tuh adalah setengah dari cos 2x gitu. Kalau tadi kan ditambah satu itu karena integral dari bentuk aljabar. Nah, kalau di sini langsung aja jadi cos 2x karena memang integral dari sinnya yang kita cari gitu. Jadi ini setengah dari cos 2x ditambah dengan kok ditambah lagi. Dikurang 2 sin x plus c. Seperti itu. Eh, saya salah ya. Harusnya benar ditambah karena integral. Integral dari cos itu ke atas. Astaga. Ya, berarti ditambah, bukan minus. Eh, keliru. Gitu ya. Kalau integral dari sin, oh min cos. Hampura, hampura. Nah, kayak gitu. Beneran saya lupa lagi. Ya, kayak gitu. Itu harus benar-benar teliti untuk menentukannya. Jangan sampai salah seperti saya barusan ya. Jadi untuk yang D, kemudian yang E bagaimana? Ya untuk yang E juga sama gitu. Kita bisa nggak menentukan si GX sama si G aksen X-nya? Ya kalau misalkan dilihat dari soalnya, kemungkinan bisa gitu. Nanti ini ada X kuadrat, kemudian yang akarnya saya ubah bentuknya jadi gini aja, pangkat setengah gitu. Ini dx.
Berarti kita mendefinisikan si GX-nya itu yang ada di dalam pangkat gitu, yang ini, itu aja. X pangkat 3 ditambah 4. Jadi nanti G aksen X-nya itu adalah 2X kuadrat gitu. Berarti kita bisa menuliskan si fungsinya itu dalam bentuk G aksen. Jadi integral dari G-nya dulu saya tulis X pangkat 3 ditambah 4 pangkat setengah. Terus dikalikan dengan G aksennya yaitu 2X kuadrat dx. Nah, sementara hanya X kuadrat saja. Makanya saya tuliskan di sininya setengah ditambahkan atau dikalikan dengan setengah supaya si duanya itu tetap satu. Atau tetap kita mengerjakan soal yang gitu, nggak merubah soal. Nah, setelah ini ya itu adalah integralnya. Integral dari si GX-nya tinggal ditambah satu. Atau X pangkat 3 ditambah 4, terus pangkatnya tinggal ditambah satu. Dibagi dengan setengah eh, ditambah satu. Maaf, turunannya 3 ya. Nah, ini 3, 3, 3, 3X kuadrat. Nah, berarti eh, ini jadi sepertiga, terus ini X pangkat 3 ditambah 4, terus ini setengah ditambah 3 itu adalah 3/2, dibagi dengan ini juga 3/2, kayak gitu. Atau kita bisa menuliskan bahwa turunannya adalah 2/9 X pangkat 3 ditambah 4, ininya pangkatnya 3/2. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke persamaan diferensial. Iya, ini tuh sebetulnya kita harus mengasah dulu si integral tertentu yang tadi, karena nanti di persamaan diferensial ini tuh bakalan benar-benar digunakan si integral tertentunya. Hmm, nanti di persamaan diferensial ini tuh, kalau nggak salah baca ya, saya tuh pernah baca di Fursel edisi 9, kalau nggak salah baca ini, nanti silakan dicek lagi ya. Ada istilah yang dinamakan sebagai pemisah variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Setelah dilakukan pemisah variabel, lalu kita integralkan masing-masingnya. Jadi variabelnya setelah dipisah, kemudian tinggal kita integralkan aja. Nanti dapat solusi dari persamaan diferensialnya. Kayak gitu. Itu kalau nggak salah ya, ada istilah pemisah variabel. Atau nanti di buku-buku tentang persamaan diferensial itu saya pernah baca namanya separation variabel ya. Atau dosen-dosen tuh biasanya bilang separasi variabel gitu, separasi. Ya, istilah lain dari pemisah variabel itu gitu. Nah, untuk menyelesaikan nomor 27, jadi kita memisahkan dulu si variabel X dengan si Y-nya. Jadi kalau ada persamaan diferensial dy dx, ini sama dengan sin X. Nanti yang ini tuh untuk menentukan si C-nya berapa. Yang ini tuh. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya kita pisahkan aja. Si Y-nya misalkan di sebelah kanan, si X-nya di sebelah kiri, atau kebalikannya. Tapi yang harus diperhatikan itu, jangan sampai teman-teman membuat menjadi seper dy sama dengan seper dx. Nah, jangan sampai kayak gini. Kenapa? Karena tujuan kita nanti untuk mengintegralkan. Oke, jangan sampai dibuat seperti ini. Yang harus dibuat itu jadi dy sama dengan dx. Karena nanti kalau diintegralkan keduanya, ini ya si dy dan si dx-nya bisa menjadi operator dari integral. Makanya ada istilah separasi variabel atau pemisah variabel, kemudian kita integralkan kedua ruasnya. Yang diharapkan itu bentuknya kayak gini, bukan seper dy atau seper dx. Gitu. Jadi kalau dilihat dari soal yang B, yang mau tidak mau si dy-nya harus di ruas kiri dan si dx-nya harus di ruas kanan. Boleh nggak seperti ini? Ya boleh-boleh aja, tapi nanti ini sangat kompleks dan memang kaitannya nanti kalau super dy, super dx ini tuh bisa saja sih diselesaikan pakai metode substitusi, tapi nggak tahu. Kita pakai yang sederhana aja di sini. Kalau mau lebih kompleks lagi ya silahkan masuk ke prodi matematika nanti dibahas, khususnya di analisis. Saya juga takut salah lagi. Jadi kita pakai yang sederhana, dari sini kita bakalan memperoleh dy-nya, ini akan sama dengan sin
X, dx kayak gitu. Ya, setelah itu kita tinggal integralkan aja. Integral dari dy atau ya ini konstan kan satu. Jadi istilahnya ya satu dikali dengan x 0 pangkat 1 gitu ditambah satu kayak gini dibagi dengan 0 tambah 1 juga. Ini akan sama dengan ya cox lagi y ini. Y. Karena di sininya dy ya. Kalau dx berarti nanti variabel penambahnya itu adalah x. Sin x dx berarti tinggal integralkan si sin. Integral dari sin itu min cos ya tadi. Min cos x. Benar gak sih? Saya takut salah lagi. Ya, min cos x. Kayak gini. Nah, ini tinggal ditambah c gitu. Nah, kalau misalkan persamaan diferensial, penambahan c-nya ini tuh ya di ruas kanan aja atau bagian si variabel x-nya. Kenapa nggak di variabel y ya? Sama aja sebetulnya. Nanti bakalan jadi min c. Ya plus minusnya ya tergantung si C-nya. Apakah C-nya negatif atau positif kan nanti bakalan berpengaruh ke si penjumlahan atau pengurangan. Tapi yang lebih umum itu positif gitu yang sering kita pakai karena memang positif ini tuh lebih fleksibel tergantung si C-nya. Tapi kalau negatif itu bakalan mengubah tanda. Misalkan nih harusnya ini tuh min 5 gitu. Tapi karena di sininya minus jadi plus gitu plus 5. Nah itu agak sedikit eh, berbahaya. Makanya yang sering digunakan itu adalah positif tandanya. Nah, berarti ini jadinya Y, ini akan sama dengan min cos X plus C. Gitu. Ini untuk nomor 27. Ya, karena kan kita mengganggu nih. Untuk yang C ini tuh mengganggu, jadi kita lakukan substitusi aja dengan apa yang diketahui di soal, bahwa si Y-nya 1 ketika X-nya kita substitusikan pi. Berarti yang ini 1 kan sama dengan eh, min cos pi ditambah c. Cos pi itu berapa? Cos pi itu adalah minus 1 atau pi-nya itu adalah 180. Ya minus 1 jadi 1 sama dengan min, ininya min 1 tambah c ya berarti kita menyimpulkan c-nya 0 gitu karena kan ini satu juga ya saling mengurangi hasilnya 0. Berarti solusinya, solusi persamaan diferensialnya itu adalah y sama dengan min cos x gitu karena c-nya 0. Gimana kalau untuk nomor C-nya? Ya nomor C-nya juga sama. Kita pisahkan antara dy dengan dx-nya. Kita punya persamaan diferensial seperti ini. X pangkat 3 dibagi dengan 2y. Berarti kita bisa memisahkan variabel x dengan variabel y-nya menjadi 2y dy. Gitu. Ini akan sama dengan 6x min x pangkat 3 dx. Kayak gitu. Ya setelah ini tinggal integralkan aja kedua ruasnya. Integral dari 2y. Berarti integralnya adalah 2y. Ini pangkatnya 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1 juga. Ini akan sama dengan ya integral dari 6x. Jadi ini tinggal diintegralkan masing-masing. Dapatnya adalah 6x 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1 gitu. Karena n plus 1 itu. Dikurangi dengan ini x 3 ditambah 1 dibagi dengan 3 ditambah 1 plus c gitu. Kita tinggal selesaikan aja, si duanya kita bisa bagi, berarti ini menjadi Y pangkat 2, ini akan sama dengan, ini dapat 6 dibagi 2, yang ini sisanya 3, X pangkat 2 dikurangi dengan, ini seperempat ya, seperempat X pangkat 4 ditambah C, kayak gini. Ya, seperti ini. Kemudian, ya karena kita mau menentukan si C-nya dulu sebelum solusi, ya kita substitusikan aja yang diketahui Y-nya 3 ketika X-nya 0. Berarti tinggal masukin aja. Jadi 3 kuadrat ini akan sama dengan ya yang ini 0 semua ya. Karena disubstitusi ke sini 0, sini juga 0, jadi sisanya adalah C. Berarti kita menemukan C-nya adalah 9. Kalau begitu solusinya apa? Ya solusinya adalah Y kuadrat. Ini akan sama dengan 3X kuadrat dikurangi seperempat X pangkat 4 ditambah C-nya yang sudah ditemukan. Kok di C lagi? 9. Karena kita mau menentukan si Y-nya aja gimana ya, akarkan aja. Jadi akar dari 3x kuadrat dikurangi seperempat X pangkat 4 ditambah 9. Ini jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini?
Tidak ada. Oke, lanjut nomor 28. Kalau di nomor 28, ini kita punya turunan kedua gitu. Dua kali menurunkan ya berarti kalau mau menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, ya kita integralkannya dua kali gitu. Jadi untuk menyelesaikan yang B ini, ya kita sama juga, pisahkan dulu variabelnya, jadi kayak gini. Ini 2 per T pangkat 3, ini juga DT pangkat 2 gitu. Ya kita integralkannya dua kali. Gini aja. Atau mau sekali-sekali boleh lah. Karena kita mau menentukan besi C-nya dulu. Ya, integralkan dulu satu kali. Ini juga diintegralkan dulu satu kali. Berarti dapatnya DR gitu. Ini akan sama dengan eh atau biar gak ini ya. Saya tuliskannya lebih ini aja, lebih terstruktur gitu. Jadi kalau dipisahkan kayak gini, ini tuh bisa ditulis sebagai ini. DR, DR. Gitu. Ini 2 T pangkat 3, ini DT, ish, DT, kayak gitu. Jadi kita integralkannya dua kali. Se, ini juga sama. Nah, kayak gitu. Nah, kita integralkan dulu yang bagian dalam gitu. Yang bagian dalam tuh yang mana? Yang ini gitu. Kita integralkan dulu. Integral dari dr ya r gitu karena kan satu konstan. Jadi integralnya r. Jadi yang kita tulis adalah integral r dr gitu. Ini akan sama dengan ya kayak gini. Ya ini tinggal diintegralkan aja yang bagian dalamnya juga 2 per t pangkat 3. Ya, ini ngikutin yang sebelumnya atau saya coba tulis lagi di sini lah. Integral 2 T pangkat 3 ini tuh saya bisa menuliskannya kayak gini. 2 T pangkat minus 3 gitu. Jadi pangkatnya pangkat negatif. DT ini akan sama dengan 2 ini T pangkat minus 2 karena ditambah satu. Yang bawahnya juga sama minus 2. Tinggal ditambah C. Ini tinggal habis. Jadi dapatnya T minus 2 ditambah C. Ini T minus 2 tambah C dt. Nah, kan kita mau menentukan si C-nya dulu sebelum diintegralkan ya. Sebelum diintegralkan kita nyari C-nya dulu. Kenapa? Ya karena ada istilah ini nih turunannya ketika disubstitusi satu itu hasilnya adalah satu. Ya berarti ini satu sama dengan satu sama dengan si R-nya satu sama dengan T-nya kita substitusi satu pangkat minus 2 tambah C. Benar kan? Satu pangkat minus 2. Oh, ininya min. Maaf, maaf. Jadi di sininya minus. Karena 2 dibagi minus 2 ya. Jadi ini min. Min kayak gitu. Berarti kita memperoleh C-nya berapa? Ya C-nya itu berarti 2 ya. Karena satu ditambah satu. Oh, kalau gitu nanti yang kita integralkan itu adalah integral dari min T pangkat minus 2 ditambah 2 dt. Nah, kayak gini. Ya, kita tinggal integralkan lagi. Integral dari R-nya adalah setengah R kuadrat. Pangkatnya ditambah satu. Ini akan sama dengan, ini juga diintegralkan lagi yang pangkatnya minus 2 itu. Saya coba terpisah lah. 2 dt ini akan sama dengan minus T pangkat minus satu dibagi dengan minus 2 ditambah satu. Hasilnya adalah T pangkat minus satu. Karena ini kan jadi min satu dengan min jadi plus gitu. Jadi T pangkat minus satu. T pangkat minus satu ditambah 2 diintegralkan terhadap T, ya 2T ditambah C. Kayak gitu. Ya, tinggal kita masukin nilai awalnya. Jadi kita memperoleh ini setengah. Ketika R-nya disubstitusi, T-nya disubstitusi satu, R-nya bakalan jadi satu. Ini satu kuadrat sama dengan ini jadi satu pangkat min satu tambah 2 kali satu tambah C. Berarti kita bisa memperoleh si C-nya berapa. Jadi ininya setengah, kurangi satu dikurangi 2. Ini adalah C-nya. Ya, di C-nya berapa? Min setengah dikurangi 2 minus 5 per 2 ya. Benar gak sih?
Iya, benar. Karena yang minus 2 itu jadi minus 4 per 2, itu jadi minus 2 per 2. Ya, oke. Jadi minus 5 per 2. Kalau ada yang salah nanti dicoba perbaiki aja ya. Jadi kita memperoleh ya solusinya dari sini. Nah, dari sini kita substitusikan setengah R kuadrat ini akan sama dengan T pangkat minus setengah, minus setengah min 1 tambah 2T dan C-nya adalah minus 5 per 2. Kayak gini. Oh, saya pengen lebih sederhana, boleh. Berarti kita kalikan 2, jadi R kuadrat. Ini akan sama dengan yang T pangkat setengahnya saya balikin lagi ke bentuk rasional. Karena dikali 2, ya ini jadi 2 per T ditambah dengan 4T dikurangi dengan 5, gitu. Oh, pengennya R doang, ya udah kita akarkan. Begitu. Jadi ini 2 per T ditambah 4T dikurangi 5, gitu. Ini untuk nomor 28. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Oke, aman. Lanjut ke nomor 29. Kalau nomor 29, ini kita mau menentukan kurva Y sama dengan fx yang melalui titik 9,4 dan di setiap titik A, F, A dengan A-nya lebih dari 0 memiliki kemiringan garis singgung sebesar 3 akar, akar A ya. Nah, ini ada kalimat mana? Di setiap titik ini punya kemiringan garis singgung 3 akar A. Atau istilahnya ini gradiennya, f aksen X, gitu. F aksen X-nya ini adalah 3 akar A. Tapi kan A ini tuh mengisi si X-nya kan. Makanya ini tuh eh, saya ganti lagi jadi 3 akar X gitu. Jadi titik yang melalui ini juga punya kemiringan garis singgungnya adalah 3 akar A atau ya sebetulnya itu X gitu. Karena kan yang dibahas di sini itu adalah titiknya adalah A, fx atau kalau kita kenal yaitu x, y gitu itu. Atau x, fx. Berarti kita punya turunannya ini. Terus kita mau menentukan kurvanya, kurva y sama dengan fx-nya. Ya berarti kita tinggal integralkan aja ini kan. Ini kita integralkan ya integral dari f aksen x dx ini akan sama dengan integral dari 3 akar X dx. Ini tuh bakalan dapat si f x-nya gitu. Tapi nanti setelah diintegralkan harus ditambah C ya, karena konstan itu berpengaruh. Oke. Kita tuliskan lebih sederhana, jadinya 3X pangkat setengah gitu. Biar lebih mudah. Jadi ini 3X pangkat setengah ditambah 1 dibagi dengan setengah ditambah 1 juga, ini ditambah C gitu. Karena udah diintegralkan. Berarti ini dapatnya adalah 3X pangkat 3 per 2, yang ini juga 3 per 2, si 3-nya saya bagi, ini jangan lupa C-nya, jadi 2-nya ke atas, jadi 2X pangkat 3 per 2. Nah, tadi kan si fx-nya itu dilalui oleh titik 9,4. Nah, dilalui oleh titik 9,4, ya tinggal substitusikan aja untuk menentukan si C-nya. Si Y-nya 4, X-nya itu substitusi 9. Jadi 2, ini 9, pangkat 3 per 2 ditambah C. Berarti ini 4, ini sama dengan 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Berarti pangkatnya kita bisa bagi. Berarti ini 2, ininya 3, pangkat 3 plus C gitu. Oke. Ininya juga bisa dibagi, sisanya 2 gitu. Jadi ini 2 per, eh enggak per sih. Salah, salah, salah. Maaf, maaf, keliru, keliru. Karena ditambah ya. Ini 4 ini akan sama dengan ya 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 kali 2 54 tambah C. Berarti C-nya itu adalah minus 50. Oh, kalau gitu si Y-nya atau si fx-nya itu akan sama dengan 2x pangkat 3 per 2 dikurangi 50. Gitu. Ini untuk nomor 29.
Selanjutnya nomor 30. Untuk di nomor 30 ini, kita mau menentukan fungsi dari posisi ST dari suatu benda yang bergerak sepanjang X pada saat T jika diberikan kecepatan setiap saat Vt dan posisi pada suatu saat sebagai berikut. Oh, oke. Untuk menyelesaikan soal nomor 30 ini, kita harus memahami apa yang disebut sebagai posisi, apa yang disebut sebagai kecepatan. Posisi St lah di sini biasanya bergantung terhadap satu satuan aja, misalkan meter gitu, atau senti, atau kilometer, dan lain-lain gitu. Gitu. Kalau Vt, kecepatan, ini dari sudut pandang satuannya aja ya, karena memang ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu apalagi yang menggunakan mobil atau motor, atau misalkan apalagi yang ada speedometer ya. Pokoknya yang ada speedometer, biasanya kan ada pengukuran kecepatan. Nah, di sini tuh biasanya ya posisi dibagi dengan waktu. Misalkan meter per sekon gitu, atau kilometer per jam gitu. Di speedometer motor atau mobil atau kereta misalkan jadi masinis. Biasanya kayak gitu. Jadi ada perubahan waktu terhadap jam. Itu adalah kecepatan. Kalau si S ya perubahan jarak aja gitu. Dari jarak satu jadi dua gitu ketika ya waktunya terus berjalan. Nah, dari sini maka kita bisa mendefinisikan bahwa si kecepatan ini adalah turunan dari si S-nya. Kayak gitu, turunan dari posisinya. Kenapa turunan dari posisi? Ya, karena di awal turunan ini tuh berkaitan dengan perubahan sebuah nilai terhadap suatu variabel. Kalau yang dulu itu si gradien sih biasa dikenalnya. Jadi perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Nah, kalau si Y-nya itu posisi dan si X-nya adalah waktu, maka si gradien ini itu adalah kecepatannya. Berarti kalau misalkan si B ini akan sama dengan soal yang B ini tuh menyatakan kecepatan, terus kita mau menentukan posisi yaitu S, maka kita integralkan gitu. Di sini ya dari pernyataan yang ini kita punya si V, ya kita tinggal integralkan aja. Ini integralkan si VT-nya dt gitu. Nanti si S-nya ya dapat ST itu karena berdasarkan definisi integral tak tentu yang awal gitu. Ketika kita integralkan sebuah turunan ya harusnya balik lagi ke fungsi asal kayak gitu. Ya, untuk mengerjakan yang B, berarti ST-nya itu adalah integral dari sin VT dt. Kayak gitu. Tinggal diintegralkan. Integral dari sin apa? Tadi itu gimana saya bahasnya? Oh, pakai ini. Pakai G sama G aksen, GX-nya. Ya, kita definisikan GX-nya dulu. GX-nya itu adalah VT gitu. Nanti kita punya G aksen X. G aksen X-nya ya kita turunkan aja si VT ini. Jadi pi. Berarti kita bisa menuliskan si ST ini, si ST yang ini, menjadi integral dari sin GX dikali dengan G aksen X dt. Kayak gini. Hasilnya itu adalah eh, integral dari sin. Tadi itu apa? Min cos. Min cos GX. Kayak gitu. Ini hasilnya ya. Kayak gini. Harusnya begini. Tapi kan kita nggak tahu apakah sin GX dikali G aksen X ini tuh sama dengan soal yang kita kerjakan. Ya tinggal kita selesaikan yang ini. Jadi kita bakal punya integral dari sin GX-nya itu adalah pt. G aksen X-nya itu adalah pi dikali dengan pi dt. Oh ternyata nggak sesuai karena ada pi-nya di sana. Maka kita tambahkan seperpi gitu untuk tetap ke soal yang kita kerjakan. Berarti ini seperti integral dari sin tadi udah dihitung min cos pi t kayak gitu tambah dengan c. Berarti ini hasilnya adalah seperti minus seperti cos pi t. Nah, kayak gitu. Ini adalah oh plus c-nya, plus c. Ini posisinya. Namun ya masih ada C, ya kita substitusikan aja. Ketika T-nya 0, hasilnya adalah 0. Itu ST ya. Ya berarti 0
substitusi T-nya 0, berarti di sininya cos 0 kan, tambah C. Cos 0 itu 1 kan. Jadi ini seperti sama dengan C. Karena 1 dikali minus seperti ini itu adalah seperti. Jadi C-nya seperti. Oh, kalau gitu si ST-nya atau fungsi ST-nya itu adalah minus, atau saya tuliskan dulu lah boleh. Minus seperti cos pi T ditambah seperti ini kan. Ya, saya keluarkan aja sepertinya. Ini jadi 1 dikurangi cos pi T. Kayak gitu. Yang ini jadi 1, yang ini jadi cos. Begitu untuk menentukan fungsi posisinya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, kalau tidak ada. Kalau ada langsung potong aja lah. Nomor 31. Di nomor 31 sama juga kita mau menentukan fungsi posisinya. Tapi yang diketahui di sini itu adalah percepatan, yaitu A. Nah, kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau tadi kecepatannya itu adalah perubahan posisi, kalau percepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu. Bedanya ini. Berarti kalau mau menentukan si ST, kalau kita uraikan ya, yang ini bakalan dapatnya adalah AT atau fungsi AT ini itu adalah F V aksen X atau turunannya. Sementara Vx itu adalah turunan dari S. Jadi kayak gini kan hasilnya nanti. Ini S aksen X tapi diturunkan lagi. Karena kan Vx itu S. Vx itu adalah X aksen X. Kalau diturunkan ya berarti turunannya adalah turunan kedua. Jadi si AT atau percepatan ini itu adalah turunan kedua dari posisinya. Berarti untuk menentukan ST-nya ya kita integralkan 2 kali si fungsi percepatannya. Kayak gini, seperti yang sebelumnya kita kerjakan. Nah, kok gitu sih. DT, DT. Nah, ini ada kekeliruan simbol ya. Aduh, maafkan. Nah, harusnya T. Kalau mau T semua. Tadi T kan? Iya. Nah, berarti ini dapat ST itu karena diintegralkan 2 kali. Ya, ini kita tinggal integralkan saja. Gitu. Oke. Jadi kalau mau menentukan ST itu adalah integral 2 kali dari T kuadrat DT kemudian DT lagi. Integralkan dulu T kuadratnya berarti eh, T 2 ditambah 1 dibagi 2 ditambah 1 ini sisa DT plus C-nya, oh plus C-nya di dalam. Nah, karena yang kita integralkan itu di dalam plus C ini DT gitu. Nah, setelah ini mana tadi? Nah, V0-nya itu sama dengan min 3. Berarti kan kondisi yang di dalam ini itu adalah V gitu. V-nya. Udah kita selesaikan dulu yang itu. Kalau kita sederhanakan dulu integral dari T pangkat 3 dibagi 3 ditambah C dt. Nah, kita selesaikan dulu yang itu. Bahwa V0-nya V0 ini sama dengan min 3. Berarti kita substitusikan aja T-nya 0. Jadi 0/3 ditambah C sama dengan min 3. Berarti C-nya adalah min 3. Gitu. Karena 0 dibagi 3 ya 0. Ini akan sama dengan integral dari T pangkat 3/3 dikurangi 3 dt. Ya, ini tinggal diintegralkan aja. Integralnya adalah T pangkat 3 plus 1. Ini sepertiganya di luar dulu gitu. Dikalikan dengan ininya juga 3 ditambah 1. Dikurangi dengan integral 3 itu adalah 3T. Plus C. Berarti kita punya fungsi posisinya. Ini akan sama dengan sepertiga. Jadi ini ya. Yang 3 dikali dengan 3 plus 1 itu adalah 4. Jadi 1/12. 12. Yang ininya T pangkat 4.
Kemudian dikurangi 3T plus C. Ya, ini juga substitusi dengan posisi awalnya itu adalah nol. Jadi S0 itu dikenal sebagai posisi awal, yaitu nol. Berarti kita substitusi T-nya nol, maka S0-nya nol. Ini nol per 12 dikurangi 3 kali nol ditambah C. Berarti kan di sini memperoleh C-nya nol. Kayak gitu. Berarti fungsi ST-nya, fungsi posisinya itu adalah T pangkat 4 dibagi 12 dikurangi 3T. Itu karena C-nya nol. Oke, itu untuk nomor 31. Wah, cepat nih. Ini soal yang terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum... Oh, dua lagi. Ini apa? Oh ya benar, dua lagi. Sebelum dua lagi berakhir, ada yang mau ditanyakan. Sambil ngumpulin jawaban, saya mau ke toilet dulu sebentar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 32. Eh, untuk nomor 32, nah, kita harus pandai-pandai mengilustrasikan sebuah masalah, ya, masalah yang seperti ini. Jadi, kalau dilihat dari ceritanya, katanya ada sebuah benda yang dilemparkan ke atas dari ketinggian 10 meter. Kalau diilustrasikan kayak gini aja sih. Nah, ini misalkan ketinggiannya 10 meter. Terus ternyata ada sebuah benda nih dari sini dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal, saya sebut V0 itu adalah 5 meter per sekon. Kayak gitu. Terus ada asumsi bahwa percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti kan kecepatan atau percepatan gravitasi itu adalah kebalikannya. Yang ini, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Kayak gini. Kita mau menentukan ketinggian benda setiap saat. Kayak gini nih. Kalau misalkan kita lihat dari sisi kecepatannya dulu, karena kan kita punya V0 sama dengan 5 meter per sekon, kemudian ada gravitasi. Berarti antara V0 dengan gravitasi, kalau di apa namanya, di fisika mungkin ya, ada yang berlawanan kayak gini, berarti kan saling mengurangi gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa menuliskan VT, fungsi kecepatannya terhadap waktu. Kalau V0 ini nggak akan berubah setiap waktu gitu karena memang ya jadi awalan doang. Tapi gravitasi ini punya proporsi terhadap waktu. Makanya untuk menentukan kecepatan ini tuh adalah ya awalnya kemudian dikurangi dengan si G gravitasi yang berproporsi terhadap waktu. Jadi GT gitu.
Kenapa dikurangi? Ya karena kan ke bawah gravitasinya kayak gitu. Ini yang ke atas jadi positif. Biasanya yang ke atas itu positif kan, yang ke bawah negatif. Kalau misalkan pinolnya ke bawah gitu dilemparkan ke bawah ya. Gravitasinya kan ke bawah juga, berarti nanti sama-sama negatif gitu aja sih. Karena ini ke atas jadi bentuknya kayak gini. Nah, karena yang mau kita cari itu adalah ketinggiannya, berarti kan ketinggian ini itu menyatakan posisi, karena posisi itu berkaitan dengan jarak, ketinggian, atau ukuran dari sebuah panjang gitu. Nah, ini meternya gitu. Kalau di sini ya ini meter gitu. Jadi ketinggian itu ya sama aja dengan posisi. Nah, jadi si ketinggian ini saya tuliskan sebagai H gitu lah, biar sama. Ya. H itu biasanya dipakai untuk ketinggian, jadi HT yang mau kita cari. Nah, si posisi ini terhadap kecepatan itu adalah yang tadi turunannya. Gitu. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Kalau di sini berarti kecepatan ini adalah turunan dari ketinggian. Berarti kalau mau menentukan HT atau ketinggian, ya kita integralkan si VT ini, DT, kayak gitu. Biar lebih memudahkan ya kita substitusi aja dulu. V0-nya adalah 5, dikurangi G-nya adalah 10, ininya T gitu. T ini fungsi kecepatannya. Berarti untuk menentukan ketinggian benda setiap saat, yaitu fungsi HT, ini adalah integral dari 5 dikurangi 10T dt. Ya, tinggal diintegralkan aja. Jadi 5T dikurangi dengan 10T pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1. Ini dibagi ini jadi 5. Ini plus C, jangan lupa. Jadi hasilnya adalah 5T dikurangi 5T pangkat 2 ditambah C. Kayak gini. Oke, gini. Nah, sekarang C-nya gimana? Untuk menentukan C-nya gimana? Ya, kita punya H0, ketinggian awal. Ketinggian awalnya berapa di sini? Ya, ketinggiannya 10 meter. Benar kan? Ketika ketinggian waktu awal ya 10, karena kan dilempar ke atas dari ketinggian 10 meter. Berarti H0-nya itu adalah 10 meter. Oh, ya tinggal substitusi aja gitu. Ini 5, T-nya 0, dikurangi 5, ini 0, dikuadratkan, tambah C sama dengan 10. Berarti kan C-nya 10. Oh, kalau gitu HT-nya atau fungsi ketinggiannya itu adalah 5T dikurangi 5T kuadrat ditambah 10. Ini untuk yang A. Kemudian, kita mau menentukan kapan benda mencapai ketinggian maksimum dan tentukan ketinggian maksimumnya. Ya, ini sebetulnya balik lagi sih. Balik lagi ke aplikasi turunan. Kalau mau menentukan nilai maksimum dan nilai minimum atau ketinggian yang maksimumnya berapa atau minimumnya berapa, itu tuh kaitannya dengan turunan yang pertama. Jadi kita turunkan si HT atau yang kita analisis itu adalah VT-nya. Turunan dari HT itu adalah VT. VT itu adalah 5 dikurangi 10T. Nah, berdasarkan analisis yang sebelumnya terkait dengan aplikasi turunan, untuk menentukan di mana dia mencapai nilai maksimum atau si X-nya, itu tuh berdasarkan titik stasioner atau titik singular. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Ketika turunannya sama dengan 0, jadi ini sama dengan kan 0, ini 5 dikurangi 10T, berarti kan kita memperoleh 10T-nya itu akan sama dengan 5 dan T-nya adalah setengah. Nah, berarti kapan benda mencapai ketinggian maksimum? Ya ketika T-nya sama dengan setengah. Setengah apa? Ya karena di sininya per second, berarti ini setengah second. Gini. Atau S aja lah. Nah, ketika setengah second tuh, ya dia mencapai titik maksimumnya. Gimana kalau untuk ketinggian maksimumnya? Ya tinggal masukin aja. H, T-nya setengah. Berarti ini 5 kali setengah, berarti 5/2 dikurangi 5 kali setengah dikuadratkan, berarti 5/4 ditambah 10. Berarti berapa? Per 4 aja semua, yang ini jadi 10 dikurangi 5 ditambah 40. Hasilnya adalah 45/4. Bener kan? 45/4. Ya, gitu. Itu ketinggian maksimumnya. Yang ini ya. Nah, kemudian yang C, tentukan kecepatan benda pada saat benda menyentuh tanah. Berarti kan di sini ya, ini tuh tanahnya itu tanah.
Berarti bendanya itu jadi di sini, gitu, menyentuh tanah. Atau ketika ketinggiannya ini yang C ya. Ketinggiannya itu sama dengan nol yang mau kita cari. Sementara fungsi HT-nya adalah 5T dikurangi 5T kuadrat ditambah 10. Ini sama dengan nol. Ya kita bagi 5 aja untuk menyederhanakan. Atau negatif 5 aja lah. Karena saya benci dengan negatif. Jadi saya bisa menuliskan si kuadratnya lebih dulu gitu. Terus ini minus T dikurangi 2 ya. Sama dengan nol gitu. Karena dibagi dengan minus 5 semua. Ya, tinggal kita faktorkan aja di T berapa dia sama dengan nol, yaitu di T-nya sama dengan 1 sama minus 2 ya, jadi plus 1. Kalau gitu kita punya solusinya adalah T-nya minus 1 dan T-nya 2. Ya, karena waktu itu nggak ada yang negatif, berarti T-nya yang benar adalah 2 second. Itu. Ini takutnya jadi jawaban lagi. Nah, tidak mungkin negatif, maka jawabannya atau kecepatan benda pada saat benda menyentuh tanah itu ketika T-nya sama dengan 2. Oh, kecepatannya. Berarti tinggal masukin aja. Aduh, ini acak-acakan sekali ya, maafkan. Ini yang B. Nah, berarti kecepatannya berapa? Ya tinggal menentukan V2. V2 itu mana V-nya tadi? Yaitu 5 dikurangi 10, T-nya 2 ya. Nah, gitu. Ini hasilnya adalah minus 15 meter per sekon. Kenapa minus ya? Karena kan turun ke bawah gitu. Tadi kita mendefinisikan kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Atau kita bisa menyebutkan bahwa kecepatannya itu adalah 15 meter per sekon. Begitu cerita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor terakhir. Di nomor terakhir ini kaitannya dengan volume terhadap waktu. Jadi berubahnya sebuah eh, volume air yang ada di tangki kalau di sini terhadap waktu. Nah, di sini kita punya sebuah tangki yang berisi air penuhnya sebanyak 200 galon. Kemudian tangki tersebut mengalami kebocoran sehingga air keluar dari tangki dengan laju ini. Nah, atau kita kenal sebagai debit ya. Perubahan volume terhadap waktu itu debit. Nah, tanyakan aja ke ini ya, ke mahasiswa fisika biasanya membahas tentang debit yang kayak gini tuh. Saya takut salah lagi. Yang kita punya adalah turunannya itu terhadap waktu, turunan dari volumenya. Terus yang mau ditentukan adalah volume air yang keluar antara 10 sampai 20. 10 sampai 20. Berarti kan untuk yang A ini yang mau kita cari itu adalah selisihnya. Selisih dari volume ke-20 kita kurangi dengan volume yang ke-10. Jadi di antara 10 T-nya dalam jam, 10 jam sampai 20 jam ini, air yang keluar itu berapa banyak. Jadi dari 0 sampai 10 itu nggak dihitung. Dari 20 dan seterusnya enggak. Yang kita lihat itu 10 sampai 20 aja. Sebanyak berapa gitu air yang keluar ya berarti kita menentukan selisih dari waktu ke-20 dengan waktu ke-10. Kalau selisih biasanya pakai harga mutlak, biasanya ya kalau menentukan selisih, tapi pasti yang V20 lebih besar dari V10. Kenapa? Karena semakin waktunya, semakin waktu yang semakin panjang, maka volume air yang keluar itu semakin banyak gitu. Makanya lebih besar gitu. Benar kan? Iya. Ah, ah. Kalau nggak salah. Betul, benar. Iya. Berarti kita harus menentukan V-nya dulu. Ini volume yang keluarnya ya. V-nya dulu, VT berarti kan VT-nya ya tinggal kita integralkan aja 20 min T dt. Ini akan sama dengan 20 T dikurangi dengan setengah T kuadrat. Gitu. Setelah ini ya tinggal kita substitusi aja yang mau kita cari. Berarti kan 20 T-nya 20 dulu dikurangi dengan setengah, saya kasih kurung lah. Ininya 20 juga dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan yang 10-nya. 20 dikali 10 dikurangi setengah, ini dikali 10 pangkat 2. Kayak gitu.
Berarti hasilnya adalah 20 kali 20 yang 400 dikurangi dengan 20 dikuadratkan 400 juga ya. Tapi dibagi dua hasilnya adalah 200 dikurangi dengan 20 kali 10 200 dikurangi 10 kali 10 100 ya. Dibagi dua 50. Benar ya? Tadi saya ngitung. Ya, 50. Berarti hasilnya ini kan habis ya. 400-nya habis, minus dengan minus jadi 50. Itu. Yang keluarnya itu 50 galon. Karena satuan volumenya itu dalam galon kalau T-nya adalah jam. Itu untuk menyelesaikan soal yang A. Gimana kalau yang B? Kalau yang B, tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Berarti yang kita cari adalah V sebentar. Hmm. Yang A kayaknya agak keliru, tapi kita coba selesaikan dulu yang B. Jadi CV ini tuh mungkin ya, menentukan volume, nggak mungkin sih. Memang benar, volume air yang ada di dalam galon, bukan yang keluarnya. Berarti kita nggak bisa menyelesaikan pakai ini. Tapi ini tuh adalah yang tersisa di galonnya. Nanti coba kita hitung lagi. Yang B, mana sih ininya, kursornya. Yang B dulu, tentukan nama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Berarti VT ini volumenya itu harus sama dengan nol. Iya benar, harusnya di dalam ya. Yang di dalam airnya itu harus sama dengan nol. T-nya berapa gitu. Karena fungsi T-nya fungsi volumenya udah dapet 20 T dikurangi setengah T kuadrat. Ini sama dengan 0. Berarti kan kita punya ya tinggal difaktorkan aja. Ini 20 T dikurangi dengan 20 T. 20 karena T-nya udah keluar dikurangi dengan setengah T. Ini sama dengan nol. Berarti T-nya nol, ini gak mungkin di waktu awal, tapi yang mungkin itu adalah 20 min setengah T ya, yang sama dengan nol, atau dapatnya adalah T-nya 40 jam. Nah, selama 40 jam, maka galon, tangkinya itu bakalan kosong. Nah, kita coba lihat lagi yang A. Kalau kita cari dulu V20-nya ya, V20 itu adalah tadi itu 400 ya, dikurangi 200. Kalau V10-nya itu adalah 200 dikurangi 50. Yang ini ya, ini nih. Ini yang V10, yang ini V20. Berarti ini 200, yang ini 150. Nah, ini tuh volumenya gitu. Jadi segini. Berarti kan yang keluar kan tadi, air yang keluar. Tentukan volume air yang keluar antara jam ke 10 sampai jam 20. Ya juga ya. Ya sama aja sih. Yang awalnya tersisa. Hmm, volume. Iya benar. Oke oke, sip. Udah ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya coba nanti selesaikan hmm, tugasnya. Jam berapa sekarang? 10.20. Aduh. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya silakan isi presensinya mana. Tadi saya download. Bentar, saya cek dulu. Hmm.
Sekarang untuk pertemuan 9 ini. Ya. Nah, udah kelihatan? Kalau Sudah, udah Pak. kelihatan, ya silahkan di scan. Itu untuk absensinya juga. Ini ke atas. Sebentar, laptop saya jadi error ini. Kenapa lagi? Nah, silahkan di scan. Saya tidak tahu di dalamnya ada tugas atau enggak, tapi kalau misalkan ada tugas, ya silahkan dikerjakan. Seperti biasa, batas pengerjaannya atau deadline-nya itu sampai jam 23.59 malam ini. Hmm, Udah, udah di-scan? Udah. Sudah, Oke, Pak. kalau sudah, ya terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari pertemuan kali ini. Sehat-sehat selalu. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas tutorial yang selanjutnya kalau masih ada. Terima kasih. Selamat siang. Saya coba tutup Zoom-nya ya. Makasih Kak. Pak. Makasih, Pak. Makasih Oke. Pak.